Oke, selamat siang semuanya. Hari ini saya ingin membahas rahasia New World Order, di mana New World Order ini mempunyai tatanan atau struktur yang sangat rumit, yang sulit dikenali oleh manusia pada umumnya. Namun, terdapat struktur utama yang sangat mudah dikenali. Struktur ini bisa dibilang struktur yang paling kelihatan, yaitu struktur yang paling bawah. Itu terdiri dari tahapan pertama adalah the fall. Ini adalah tahapan di mana manusia belum mempunyai peranan yang banyak di masyarakat. Dan tahapan ini merupakan tahapan yang paling besar atau memiliki porsi yang paling besar di dalam dunia saat ini. Nah, tahapan kedua dan selanjutnya yang akan kita bahas hari ini hanya 3 aktor utama atau 3 aktor yang paling terlihat dalam jajaran New World Order dengan tujuan mereka masing-masing, yaitu menciptakan tatanan dunia yang baru sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki. Oke, aktor yang pertama yang sering kita lihat adalah dilambangkan dengan gambar ini, dengan kartu The Magician. The Magician ini melambangkan orang yang berpengaruh, tetapi lebih kepada dunia hiburan atau dunia entertainment. Nah, di dunia saat ini mereka itu dilambangkan seperti influencer, selebriti, aktor, atau artis. Tujuan kehadirannya yang utama adalah untuk merusak citra diri dari diri kita. Jadi merusak citra diri, membuat insecure, membuat kita memiliki gambaran diri yang ideal yang sulit untuk dicapai oleh rata-rata manusia biasa. Nah, ini membuat manusia berpikir bahwa dirinya kurang berharga, mungkin tidak kaya, tidak cantik, tidak punya tubuh ideal, bahkan tidak mempunyai kehidupan yang ideal. Manusia menjadi berlomba-lomba ingin mencapai hal yang ideal tersebut tanpa memikirkan konsep diri atau kesehatan mental dari dirinya sendiri. Ini adalah yang tadi ya, yang paling sering ditemui. Keberadaan artis, selebriti, atau influencer yang mereka memberikan bensin atau menyulutkan api ke insecurean. Yang berikutnya adalah dilambangkan dengan The High Priestess. High Priestess ini lebih kepada tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh religi, di mana tugasnya adalah untuk membongkar logika atau membongkar logika berpikir bahwa atas nama suatu kepercayaan diperbolehkan membenci, diperbolehkan bahkan membunuh, memusnahkan, membuat kekacauan, dan ini sering kita lihat ya di dunia ya, pada hampir kepercayaan apapun. Diarahkan untuk membuat suatu kerusakan-kerusakan di mana logika menjadi tidak terpakai. Logikanya tidak jalan, hanya menerima bulat-bulat apa yang disampaikan oleh si tokoh spiritual, dan itu yang harus diikuti. Lihat, ini yang paling sering dilihat. Yang pertama tadi, kaum influencer atau selebriti. Yang kedua adalah ini, para tokoh-tokoh spiritual. Dan kemudian yang lebih mudah juga dilihat adalah tokoh yang memegang otoritas atau dilambangkan dalam bentuk si raja dan ratu, empress and emperor. Tugasnya tentu saja mereka mempunyai tugas yang sangat besar, yaitu menerapkan suatu kuasa otoriter dengan kebijakan-kebijakan yang ya seringkali barangkali bertentangan dengan hati nurani kita. Tapi karena itu kebijakan dari dalam tanda kutip pemerintah, mau tidak mau kita mentaati, atau mau tidak mau orang kebanyakan menuruti saja gitu. Nah, tentunya memang tidak semua hal yang kita lihat di dunia seperti ini. Barangkali ada orang-orang yang baik, ada orang-orang yang tulus, dan kita sendiri sebagai manusia sebenarnya dibekali pemikiran dari yang kuasa, yang lebih berkuasa dari New World Order ini untuk memilih mana yang baik dan mana yang terbaik bahkan untuk diri kita sendiri. Apakah kita ingin memandang diri kita jelek membandingkan dengan para sosialita, menganggap diri kita payah, dan mengejar-ngejar idealisme yang mungkin sulit untuk dicapai. Nah, kita harus mulai berpikir bahwa kita pun diciptakan dengan baik, dengan versi sempurnanya masing-masing, tanpa perlu mengejar-ngejar atau ikut-ikutan dengan hal-hal yang disampaikan oleh influencer. Yang berikutnya adalah keberadaan logika juga merupakan anugerah dari yang kuasa.
Jadi yang Maha Kuasa tidak ingin kita hanya membabi buta, percaya sembarangan, tanpa ada logika yang benar. Logika sendiri merupakan moral kompas bagi kita untuk menentukan ke arah mana kita berjalan. Apakah ke hal yang baik atau ke hal yang buruk, walaupun itu dibungkus suatu kepercayaan tertentu. Jangan biarkan moral kompas yang kita punya menjadi mati karena tokoh-tokoh ini. Dan yang berikutnya adalah ketika bermasalah dengan otoritas yang buruk, tugas kita tentunya adalah melihat bahwa kita tidak diciptakan sendirian. Kita diciptakan bersama sesama umat manusia yang lainnya, yang bila bergerak bersama tentunya akan menghasilkan suara yang besar. Dan bukan tidak mungkin kebijakan-kebijakan yang buruk atau kebijakan yang keliru bisa kita ubah ketika kita bergerak bersama-sama. Karena itu 3 aktor tadi memang sangatlah kelihatan sangat hebat, tapi bukan hal yang tidak bisa dikalahkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan saat ini. Tetaplah percaya bahwa kita pun mampu dan kita pun bisa berdiri dengan kekuatan dan kebaikan yang dianugerahkan kepada kita. Terima kasih.